Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lut Alfaris. Saya merupakan dosen di program studi D3 Teknologi Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Saya berdinas di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran sejak Februari 2019 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah Oceanografi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah Oceanografi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 2. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Oceanografi ialah mahasiswa mampu menjelaskan terkait ilmu oceanografi, pembentukan daratan dan lautan, komposisi air laut, sirkulasi atmosfer, sirkulasi massa air laut, gelombang dan arus, tsunami, pasang surut. Untuk menunjang terpenuhinya hal tersebut, maka disusunlah suatu pokok bahasan yang terdiri dari pengantar, sejarah perkembangan ilmu oceanografi, pembentukan daratan dan lautan, paparan benua dan lautan, continental drift dan global tektonik, topografi dasar laut, struktur dan komposisi air laut, sirkulasi atmosfer, sirkulasi massa air laut, tsunami, dan pasang surut. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, discovery learning, contoh dan prosedur perhitungan, problem based learning, simulasi. Metode pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan interaksi multiarah antara mahasiswa dengan dosen maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan di kelas adalah dengan memantik suatu pertanyaan yang kemudian dibahas oleh mahasiswa, atau membuat kelompok mahasiswa untuk membahas suatu topik dan kemudian dipresentasikan argumennya di depan kelas. Kegiatan pembelajaran dilakukan baik secara sinkronus melalui tatap muka di kelas maupun dengan asinkronus dengan menggunakan Google Classroom. Kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan bentuk materi teori dan praktik, dan kemudian 2 sisanya adalah untuk UTS dan UAS. Adapun asesmen pada mata kuliah oceanografi ini terdiri dari teori dan praktik. Untuk asesmen teori meliputi tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan asesmen praktik terdiri dari persiapan 30%, proses 30%, hasil 40%. Rincian penilaian ini dipergunakan untuk evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil belajar, baik secara teori maupun praktik. Di bagian video ini akan ditampilkan proses pembelajaran mata kuliah oceanografi pada pokok bahasan tsunami. Pembahasan terkait propagasi tsunami, mitigasi bencana, serta pemodelan numerik tsunami. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu melakukan review pertemuan sebelumnya, dan kemudian menjelaskan capaian pembelajaran. Dalam penyajian materi terkait tsunami, selanjutnya dosen akan menjelaskan tentang definisi tsunami, penyebab tsunami, mekanisme dan karakteristik tsunami, historis kejadian tsunami, skala gempa penyebab tsunami, perbedaan tsunami dan gelombang reguler, mitigasi bencana dan peringatan dini tsunami, serta pemodelan tsunami. Selama proses penyajian materi, mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen dalam bentuk pertanyaan ataupun diskusi. Di akhir, mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan studi kasus pemodelan tsunami dengan menggunakan tools Tsunawi, yakni Tsunami Alfred Wegener Institute. Mari kita saksikan video saya dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah oceanografi pokok bahasan tsunami. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lapor pemaparan materi pada pagi hari ini. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Mengawali materi pada pagi hari ini. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Dan Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Untuk hari ini kita belajar terkait mata kuliah oceanografi. Perkenalkan, dengan saya Bapak Lut Alfaris sebagai pengampu mata kuliah oceanografi. Untuk hari ini kita akan belajar terkait subtema yang lain terkait tsunami,
bagaimana tsunami itu menjalar maupun kegiatan-kegiatan terkait mitigasi. Untuk pertemuan yang kemarin masih ingat kita belajar apa? Gelombang. Ada yang tahu apa itu gelombang? Apa itu gelombang? Naik turunnya air laut yang disebabkan oleh kalau arus naik turunnya air laut dikarenakan gravitasi. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait tema yang sangat menarik teman-teman. Namanya apa itu? Tsunami ya. Oke, tsunami. Oke, mungkin kita review dulu terkait mata kuliah oceanografi, subtema tsunami, penjalaran dan mitigasinya, bahwa kita mempunyai tujuan bahwa Taruna dapat menjelaskan tsunami, apa itu tsunami, terkait penyebab tsunami, kemudian mekanisme dan karakteristiknya, historis kejadian tsunami, skala gempa, penyebab tsunami, kemudian perbedaan tsunami dan gelombang reguler, kemudian bagaimana mitigasinya bencana. Yang terakhir adalah kita belajar nanti terkait pemodelan tsunami. Oke, selanjutnya kita belajar apa itu tsunami. Jadi tsunami adalah, kata ini berasal dari bahasa Jepang teman-teman. Su itu artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Jadi awal mula istilah tsunami ini berasal dari Jepang. Jadi gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Nah kemudian dideskripsikan oleh WMO, apa itu WMO? World Maritime Organization, jadi organisasi maritim dunia, bahwa tsunami adalah gelombang atau serangkaian gelombang yang dihasilkan oleh gangguan seperti gempa bumi bawah laut yang menggeser dasar laut, kemudian adanya tanah longsor di dalam laut, letusan gunung berapi, maupun dampak dari asteroid yang menghantam lautan. Dan juga bisa dijelaskan bahwa tsunami merupakan gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut. Medium artinya perantara, teman-teman, maksudnya laut. Nah, penyebab tsunami itu sendiri kita tahu bahwa yang pertama adalah 90% kejadian tsunami di dunia ini 90% penyebabnya adalah gempa bumi, teman-teman. Meskipun ada penyebab yang lain. Penyebab kedua adalah letusan gunung berapi bawah laut. Apa contohnya? Anak Krakatau kan? Tahun 1883 kan? Gitu. Kemudian hantaman meteor di laut. Kemudian ledakan nuklir di lautan. Kemudian tanah longsor yang terjadi di laut. Nah, untuk pertama kali ini kita lebih membahas penyebab tsunami itu dikarenakan oleh earthquake atau gempa bumi. Next. Nah, untuk mekanisme dan karakteristiknya, mekanisme itu tsunami sendiri adalah perpindahan volume air laut akibat gempa bumi atau letusan gunung api atau longsor, contohnya adalah tsunami gempa bumi. Nah, gimana karakteristiknya Pak? Karakteristik fisiknya adalah panjang gelombang tsunami itu sendiri di laut dalam, panjangnya adalah 200 km, kecepatan 800 km per jam. Periodenya 1 sampai dengan 30 menit. Namun ketika sudah mendekati pantai, kecepatannya turun tuh menjadi 80. Jadi yang di laut dalam 200 km, 800 km sampai mendekati dangkal kecepatan menjadi 80 km per jam kan. Nah, ada juga tsunami yang besar yang mendekati pantai, gelombang tidak pecah tetapi bergulung-gulung, teman-teman. Jadi tidak hanya satu hantaman tapi ada berbagai macam hantaman. Nah, posisi Indonesia sendiri terdiri dari 3 pertemuan lempeng besar. Yang pertama adalah lempeng Eurasia. Yang kedua adalah lempeng Pasifik. Yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia atau bisa disebut dengan India-Australia. Di sini teman-teman. Titik-titik merah ini apa teman-teman? Ada yang tahu apa? Titik-titik pusat, bukan titik pusat gempa bumi yang terjadi. Ya.
epicentrum maupun hipocentrum kan. Kalau epicentrum di atas, hipocentrum di bawah. Oke. Kemudian terkait statistik bencana, terkait korban-korban, terkait bencana. Kalau ini seluruh teman-teman. Jadi ada bencana itu kan bermacam-macam kan. Untuk data korban bencana di Indonesia, ada bencana gempa dan tsunami, ada puting beliung, tanah longsor, kemudian kebakaran hutan, abrasi, maupun gunung berapi. Yang paling tinggi adalah tetap apa? Karena gempa dan tsunami itu sekali kejadian, sangat masif, sekali kejadian, itu korbannya langsung banyak. Ya, total banyak. Nah, kemudian terkait syarat-syarat terjadinya tsunami. Syarat-syarat ini seperti ibarat tsunami itu terjadi harus ada syaratnya teman-teman. Yang pertama adalah ini berdasarkan BMKG ya, berdasarkan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang pertama syaratnya adalah kedalaman gempa. Kedalaman gempa kurang dari 70 km. Jadi dari atas kita ini, dari permukaan tanah sampai dalam itu kurang dari 70 km. Itu termasuk dangkal kan. Kemudian pusat gempanya berada di dasar laut, karena tsunami itu kan air kan. Kemudian besaran gempanya lebih dari 7 skala kan. Patahnya adalah patahan lempeng vertikal. Ada lempeng vertikal yang naik turun, ada lempeng horizontal seperti itu kan. Nah, terkait tsunami, dua tsunami, kita sekarang fokus ke tsunami yang terkait penyebabnya gempa bumi, maka ada hubungannya dengan gempa bumi. Nah, kita belajar terkait skala. Salah satu skala gempa bumi adalah namanya skala Mercalli. Skala Mercalli ini diciptakan oleh seorang Italia yang bernama Giuseppe Mercalli tahun 1902. Jadi Bapak Mercalli ini, namanya Giuseppe Mercalli ini, menciptakan suatu skala Mercalli dengan 12 tingkatan teman-teman. Ada MMI sampai dengan 12. Modified Mercalli Intensity. Dari skala 1 yang mungkin aman sampai dengan skala 12 yang sangat ekstrim. Merah ini sudah ekstrim. Jadi kalau skala Mercalli ini sangat subjektif dan kurang tepat. Karena dia membandingkannya, perhitungannya hanya dengan observasi kerusakan. Kenapa observasi kerusakan? Kenapa beda? Kenapa kurang tepat? Karena setiap bangunan itu mempunyai kekuatan struktur yang berbeda-beda kan. Nah, selain skala MMI, skala apa Pak? Ada kita BMKG juga punya namanya skala SIG atau skala intensitas gempa bumi. Nah, kalau skala MIG ini dia lebih dikhususkan, lebih sederhana lagi karena diakomodir untuk daerah Indonesia kan seperti itu kan. Ada 5 tingkatan di sini. Skala 1 sampai dengan skala 5. Dari skala yang tidak dirasakan sampai dengan skala kerusakan yang sangat hebat. Nah, ada lagi teman-teman yang paling terkenal nih, kalian pasti tahu, apa namanya? Namanya skala Richter atau Richter scale. Jadi skala Richter scale juga sama, jadi dari 1 sampai dengan 9 kan. 1 itu yang mikro, mungkin kita tidak merasakan. Ada gempa, cuma kita tidak merasakan, namun terdetek oleh seismograf kan. Sampai dengan skala 9, ini yang sangat bahaya nih 9. Ada lagi namanya yang sekarang paling terbaru, namanya skala apa? Skala magnitude moment, atau kita sebut dengan moment magnitude scale atau disingkat MW kan. Jadi M itu untuk magnitudo kan. Ukuran kekuatan dan besarnya gempa bumi berdasarkan momen seismik. Nah, ketika ditulis dengan persamaan seperti ini ya, MW 2/3 log 10 seperti itu. Nah, kemudian apa hubungan dari energi gempa dan frekuensinya? Di sini ada magnitude mulai dari 1 sampai dengan 10. Semakin ke atas kejadiannya semakin dikit kan. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkan adalah sangat-sangat masif ataupun sangat-sangat
Hebat ya teman-teman. Nah, kalian bisa tahu nggak? Di sini ada magnitude skala 9. Ketika dibandingkan sama saja dengan berapa? Sekitar berapa? Jadi ada gempa besarnya 9 itu kalau dikonversikan ke bom itu sekitar berapa? 295 juta ton TNT yang seperti diledakkan teman-teman. Setara seperti itu. Ya, satu bom atom sendiri itu kekuatannya hebat nggak? Bisa menghancurkan satu kota kan? Hebat seperti itu kan. Nah, kemudian terkait mekanisme tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi, ada pergeseran tiba-tiba teman-teman ketika ada lempeng bumi yang menghunjam ke, misalnya lempeng Pasifik menghunjam ke lempeng Asia, dia akan menghunjam. Ketika dia sudah nggak kuat, dia akan melenting ke atas karena di atas ada air, kemudian terjadi impulsif gelombang air laut yang bisa naik ke daratan. Nah, terkait jenis gelombang, apa? Ada berapa jenis gelombang? Ada jenis gelombang yang akibat dari apa? Dari angin. Yang kedua dari tsunami. Nah, kalau angin seperti yang kita lihat di sini, seperti yang kita lihat di di air laut kita, di pantai itu kan, itu namanya akibat angin. Yang periodenya pendek, 2 sampai dengan 25 second atau detik. Namun kalau tsunami itu periodenya panjang. Berapa menit? 5 sampai? Kalau periode itu berarti dihitungnya dari mana? Waktu yang dibutuhkan dari puncak ke puncak kan? Puncak ke, kita sebut seperti ini, ibarat gelombang ya. Kalau puncak, jadi dari puncak ini butuh waktu sekitar, kalau tsunami itu 62 sampai 60 menit ya. Jadi sangat mungkin hantaman gelombang yang pertama datang lagi sekitar mungkin 30 menit itu datang lagi. Jadi tsunami itu selalu bergelombang, dia tidak bergerak sendiri, ada rangkaian gelombang di situ. Nah, terkait gelombang tsunami, di sini ada tabel terkait tsunami. Apa beda atas sama bawah? Apa Rizal, beda atas sama bawah? Depth apa depth? Kedalaman, velocity, kecepatan. Jadi contoh misalkan gelombang tsunami di kedalaman laut 7.000 meter, kecepatannya itu di sini yang di daerah laut dalam, kecepatan itu sampai dengan 943 km per jam. Kecepatannya setara kecepatan pesawat terbang lah seperti itu kan kalau diperkan. Berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya sekitar 282 teman-teman, panjang sekali kan. Namun ketika mendekati pantai, ya kedalaman 10 meter lah, dia kecepatannya rendah, 36 kan. Namun panjang gelombangnya juga rendah. Dan di sini ada lagi ketinggian Height-nya semakin tinggi, sekitar 15 meteran ya. Kalau ada misalkan memang terjadi tsunami, ada kapal-kapal yang berada di lautan, kalau misalkan memang dia dapat early warning system, ya evakuasinya bukan ke darat, tapi ke tengah. Karena ketinggian puncak gelombangnya masih kecil. Terkait tanda-tanda alam kan, terjadinya tsunami lokal. Setiap daerah punya tanda-tanda alam lokal yang berbeda-beda teman-teman ya. Jadi ketika ada getaran sangat kuat yang dirasakan kita di sekitar pantai, getarannya kuat. Terkadang ada menyusut air laut, gempa kuat, airnya susut sampai dengan 100 meter. Kalau misalkan di Pangandaran ada gempa kuat, airnya nyusut 100 meter, udah langsung lari. Jangan nyari ikan di situ ya, nanti ada ikan terganggu gitu kalian ambil lagi, nggak boleh gitu ya. Ada surut aja langsung kalian cabut aja ya, langsung evakuasi. Nah, sehingga dalam hitungan menit akan muncul gelombang besar dari laut menuju pantai. Namun teman-teman,
bahwa penyusutan air laut secara perlahan ketika ada gempa itu tidak selalu terjadi, tidak semuanya. Di Aceh mungkin ada penyusutan, di Jepang gempa dulu tidak ada penyusutan air laut. Jadi punya tipe-tipe tersendiri-sendiri. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi tsunami terkait bentuk pantai, kelandaian pantai, vegetasi, arah gelombang tsunami ya. Nah, kecepatan rambat tsunami apa? V itu apa? Kecepatan akar dari gravitasi kali ketinggian dengan gelombang ya. Nah, langkah-langkah untuk menanggulangi tsunami adalah kita harus membuat sepadan pantai yang lebar, pemukiman harus jauh dari pantai, dibuat bangunan pelindung pantai ya. Nah, kemudian terkait sistem peringatan dini, kita di Indonesia sekarang sudah punya sistem peringatan dini yang dikomandoi oleh apa? BMKG ya. Jadi BMKG itu adalah suatu ibaratnya lembaga punya pemerintah yang bertanggung jawab terkait tsunami maupun gempa, terkait early warning system. Nah, yang terakhir, kita di sini bisa belajar terkait tools pemodelan tsunami, teman-teman. Yang pertama kita bisa belajar terkait Tsunawi. Tsunawi itu singkatan ya, Tsunami Alfred Wegener Institute dari Jerman pembuatnya. Kemudian komitnya NOAA Amerika, kemudian SITPROS Siam Tsunami and Propagation buatan Thailand. Materi saya sudah cukup. Ada yang ditanyakan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izinkan sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Apriani, asal dari Lampung. Mohon izin bertanya Pak, kita kan tinggal di daerah selatan Jawa, tepatnya di Pangandaran. Izin bertanya untuk potensi keselamatan dan potensi bahaya yang ada di sini itu seberapa besar? Oke, saya jawab ya terkait pertanyaan dari Fani terkait kita di pantai selatan, apakah ada potensi? Sangat besar potensi kita di pantai selatan, ya. Di pantai selatan bukan hanya di Jawa, di pantai selatan di daerah Sumatera sebelah selatan ini ya. Kemudian Jawa bagian selatan, Bali, NTB, NTT, Nusa Tenggara Timur, kemudian selatan Maluku. Di sini sangat banyak sekali. Karena di sini ada lempeng tektonik itu perbatasan di sini di Laut Selatan Jawa, sekitar 250 km arah selatan kita ini. Jadi ada tumpukan lempeng. Daerah tumpukan lempeng itu namanya zona subduksi, teman-teman. Ketika dia bergerak, sangat bahaya. Dan di sini para pakar-pakar tsunami sudah mempotensikan ketika misalkan gempa besar terjadi dengan skala 9 atau 10, semuanya bergerak, maka akan terjadi namanya gempa megatrust. Ya. Yang ketiganya itu bukan main-main. Ada yang analisa itu sampai sekitar 50 meter kan, teman-teman. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap siaga terkait bencana kan. Mitigasi bencana, kemudian literasi terkait kebencanaan, kita harus tahu kan seperti itu. Oke. Mungkin materi saya cukup sekian ya. Mungkin sekarang kita bisa belajar terkait tools pemodelan tsunami. Kita menggunakan Tsunawi. Nanti kita bisa buka toolsnya, kita buka sama-sama, kemudian kita belajar pemodelan Tsunawi ya. Mungkin kita bisa bagi kelompok, kita mungkin ada 1, 2, 3, 4, kita bagi kelompok, kita nanti presentasi. Oke, silakan Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen mengizinkan, mohon izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 tentang simulasi dari aplikasi Tsunawi. Jadi semakin pandai itu akan semakin besar potensi tsunami. Oke, terima kasih Miftah. Oke, beri aplaus ke Miftah. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya terkait materi hari ini. Ada yang ingin mereview? Oke, silakan. Tadi ada rumusnya V sama dengan akar dari
G dikali dengan H. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Barangkali rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Ya, Oke. Sekian dari saya Pak. Oke, terima kasih Atik. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini kita cukupkan saja ya. Mungkin kita bisa akhiri. Silakan. Ini Bapak dosen, pimpinan saya ambil semuanya. Duduk. Siap. Gerak. Pemaparan pada pagi hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri materi pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penyampaian materi pembelajaran mata kuliah oceanografi terkait tsunami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.